Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IT Gadungan. Oke, di video kali ini gua mau bikin tutorial untuk unlock dan root STB B860H yang versi 5. Ini yang ZTE ya. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, gue mau ngejelasin dulu perbedaan STB B860H yang versi 5 sama yang versi 1. Jadi harus diperhatiin kalau misalkan STB yang versi 5 itu, dia di belakangnya itu dia ada tulisan Android TV dan 2 GB RAM. Nah, ini yang versi 5. Jadi kalau nggak ada tulisan Android TV-nya itu berarti versi 1 atau versi 2. Jadi contohnya yang versi 1 tuh yang kayak gini. Nah, ini dia nggak ada tulisan Android TV-nya. Nah, ini berarti versi 1. Nah, untuk kali ini gue mau bikin tutorial unlock sama root untuk yang versi 5. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe untuk channel ini agar channel ini makin berkembang. Oke, sebelum kita coba unlock dan root, kita nyalain dulu STB nya. Kita colok dulu ke TV atau ke monitor. Oke, di sini untuk STB nya udah gua colok ke monitor, udah gue nyalain juga. Jadi di sini tampilannya masih tampilan standar ya, jadi belum di unlock. Ini masih tampilan standarnya si IndiHome. Oh ya, ini STB yang waktu itu di video sebelumnya itu yang heartbreak ya, yang sama sekali nggak bisa dipakai. Dan ini gue udah downgrade ke firmware bulan Februari. Coba kita cek di pengaturan. Nah, di sini kita lihat di preferensi perangkat. Ini kita lihat di tentang. Nah, kita lihat di paling bawah ini. Nah, di sini untuk firmware-nya itu bulan Februari tanggal 5 2020. Jadi kalau untuk firmware bulan Februari ini kita nggak perlu download developer tools, kita langsung aja ke build nih yang di atasnya. Terus kita pencet OK 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita udah jadi pengembang. Jadi kalau kita back, nah kita gulir ke bawah ini. Nah, di sini udah ada opsi developer. Nah, ini kita oke, kita pilih. Nah, terus kita aktifin debugging USB. Ini kebetulan udah gua aktifin. Tadinya kan posisinya nggak aktif kayak gini. Terus kita aktifin aja, terus kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita konekin STB-nya ke handphone. Jadi di handphone kita download dulu ADB Cell. Nanti gua tampilin tampilan handphone gua. Oke, coba kita konekin dulu ke handphone yuk. Oke, di sini di handphone gua udah gua install remote ADB Cell. Jadi kalau teman-teman yang belum punya atau belum download, bisa download di Play Store di handphone. Nah, selanjutnya kita konekin STB-nya ke handphone dulu. Jadi caranya kita ke pengaturan yang ada di pojok kanan atas itu yang dekat jam. Terus kita ke jaringan dan internet. Oh ya, pastiin STB kita tuh terhubung ke WiFi yang sama dengan handphone. Kalau beda WiFi dia nggak bakal bisa connect. Jadi kita pilih, kebetulan ini WiFi gue namanya WiFi
dan status sudah terhubung. Terus kita pilih OK. Nah, di sini ada alamat IP-nya. Nah, alamat IP ini yang kita masukin ke remote ADBCell yang di handphone. Jadi di sini untuk IP gua di 192.168.0.120. Nah, ini kita connect. Nah, setelah dia mau connect, di STB ada konfirmasi. Nah, ini kita pilih OK aja. Nah, otomatis di tampilan di handphone kita ADBCell-nya sudah terkonek dan udah ada tulisannya B860H V5 Telkom _2 ada tanda dolar. Nah, selanjutnya ini kita biarin aja, STB juga jangan dimatiin. Selanjutnya kita konekin ke komputer. Oke, tahap selanjutnya kita sambungin STB-nya ke komputer. Jadi kita sambunginnya itu pakai kabel USB male to male. Jadi kita sambungin STB ini ke komputer pakai kabel USB male to male. Jadi di STB ini kita colok di USB 1 ya. Jadi di STB kita colok di USB 1, terus kita sambungin ke komputer. Tersambung di komputer, kita buka di komputer program USB Burning Tool. Jadi searching aja, kalau yang belum punya USB Burning Tool nanti gue sediain di deskripsi buat downloadnya. Oke, kita cari USB Burning Tool. Nah, di sini kita buka USB Burning Toolnya. Nah, di sini untuk statusnya masih belum connect. Jadi cara connectnya itu kita balik ke handphone. Nah, di sini posisinya handphone masih terhubung ke STB ya. Jadi STB-nya tadi itu nggak dimatiin. Nah, di handphone kita tulis reboot update. Nah, seperti ini reboot update. Terus kita enter. Nanti kita tunggu. Nah, sekarang tampilannya di USB Burning Tool ada tulisan connect sukses. Nah, kita tinggal jalanin program flashingnya. Jadi ini untuk USB Burning Toolnya kita minimize aja. Jadi USB Burning Tool itu cuman buat buat mastiin kalau si STB ini udah terkonek ke komputer. Oke, kita lanjut, kita ke program flashingnya. Kebetulan di sini gua pakai firmware Coffee. Udah gua download juga, udah gue simpen di folder ini B860HV5 ini. Nah, di sini ada Coffee 4 STB yang versi 5.15. Nah, ini nanti yang kita pakai. Oke, biar gampang gua ekstrak filenya ke desktop aja. Jadi kita pilih ekstrak file. Ini diklik kanan terus pilih ekstrak file. Nah, ini gua taruh di desktop aja biar gampang. Nah, kita tunggu untuk proses ekstraknya. Oke, untuk proses ekstraknya sudah selesai. Kita close aja, kita lihat di desktop. Nah, di desktop ini udah ada folder Coffee 4 STB versi 5.15. Nah, ini kita buka aja, kita klik doang.
kita klik 2 kali. Nah, di sini ada folder tutorial. Kalau misalkan buat teman-teman yang masih baru atau masih pertama kali unlock STB, bisa baca nanti di sini di cara flashingnya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke proses flashingnya. Di sini kita buka program CoffeeFlasher.exe. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada keterangan. Terus kita pilih aja nomor 1, setuju dan lanjut. Kita ketik 1, kita enter. Nah, kita pastiin untuk STB kita udah terdeteksi. Jadi harusnya kalau misalkan di USB bonding tool ini udah connect sukses, harusnya di sini udah terbaca. Nah, ini udah terbaca di port 6, berarti udah terdeteksi. Nah, kita pilih nomor 3, lanjut device terdeteksi. Kita ketik 3, terus kita enter. Nah, ini kita pilih mode flash yang Anda inginkan. Nah, di sini untuk nomor 6 support Bluetooth remote. Jadi ini kalau misalkan teman-teman masih punya remote Bluetoothnya, bisa pilih nomor 6. Tapi kalau misalkan remote Bluetoothnya nggak ada, bisa pilih nomor 7 nih, dia langsung bypass. Nah, karena gue punya remote Bluetoothnya, jadi gue pilih nomor 6. Kita ketik 6, terus kita enter. Nah, di sini sedang proses flashing, jadi tinggal ditunggu aja. Nah, di sini lagi proses transfer data, jadi nanti kita tunggu sampai 100%. Di sini untuk proses flashingnya sudah selesai. Jadi ada keterangannya tekan sembarang tombol untuk keluar. Nah, di sini kita pencet aja space di komputer. Otomatis dia program flashingnya ke close. Nah, selanjutnya langsung aja kita colokin STB-nya ke monitor atau ke TV. Yuk kita lanjut. Oke, di sini untuk STB-nya gue sambungin ke monitor. Gue pakai monitor. Di sini masih no signal ya. Oke, kita colok adaptornya. Nah, di sini udah booting, udah ada tulisan Coffee for STB. Nah, kita tunggu aja proses bootingnya. Nah, ini buat animationnya. Nah, dia di sini minta pairing remote Bluetooth. Jadi ini gua pairing aja. Ini nanti gue skip aja langsung ke tampilan depan ya. Oke, di sini udah di tampilan awal, di tampilan depan untuk kamera kopinya. Kalau gue lihat di sini tampilannya simple banget, nggak ada tampilan aplikasi atau apa. Coba kita lihat di aplikasi.
Di sini juga untuk aplikasinya masih sedikit banget. Oke, nanti kita coba download beberapa aplikasi, terutama nanti kita download terminal emulator buat mastiin kalau SDB ini udah di root. Tapi harusnya sih ini udah, karena di sini udah ada super SU ini. Coba kita buka. Di sini dia minta konfirmasi, ini nanti aja. Nah, di sini karena belum ada aplikasi yang minta akses root, jadi belum ada list aplikasinya. Oke, coba kita konekin dulu STB-nya ke WiFi. Di sini udah terhubung, jadi kita langsung aja ke Play Store. Terus kita pilih di sini minta login. Sebentar, gue login dulu. Oke, gue udah login ke Google dan ini gue udah masuk ke Play Store. Jadi gua mau download terminal emulator. Jadi di Google Play ini kita pilih telusuri aja. Terus kita ketik terminal. Ini karena di terminal di Play Store nggak ada terminal emulator, kita download aja Termux. Ini kita install. Oke, kita tunggu proses installnya. Oke, selanjutnya kita buka aja. Nah, di sini dia udah tampil dan ada tanda kayak dolar itu. Nah, buat mastiin ini udah kerut atau belum, caranya gampang. Coba kita ketik aja SU. SU itu sama dengan super user. Kita enter. Nah, dia di sini minta akses root. Nah, ini kita izinkan aja. Nah, setelah itu selanjutnya dia pasti bakal berubah, jadi yang tadinya tanda dolar itu jadi tanda pagar. Coba ini jelasin. Nah, itu jadi ada home tanda pagar. Nah, itu berarti ini udah bisa akses root. Jadi buat unlock sama root STB B860H versi 5 ini udah berhasil. Selanjutnya nanti teman-teman bisa download aplikasi apa aja yang mau dipasang. Untuk tampilannya standar sih kalau kata gue mah. Tapi untuk tampilan kayak gini biasanya jadi ringan. Jadi nggak terlalu banyak animasinya. Oke, cukup gitu aja untuk video tutorial unlock sama rootnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen kalau masih ada pertanyaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.